identitas kita bukan dari apa yang terlihat mewah di dunia. Identitas kita yang baru adalah siapa kita di mata Tuhan, bukan apa kata manusia. Selalu biasakan ketika berkonflik kembali kepada firman Tuhan. Bukan karena culture, bukan karena nilai-nilai dunia. Jadi firman Tuhan dipakai sebagai fondasi. Kita harus ingat bahwa semua posisi dan pujian adalah dari dan untuk Tuhan. Kita bisa sampai di posisi tertentu bukan karena kehebatan kita, tapi Tuhan yang berikan. Heavens representative. Kalau di dalam Alkitab tulisannya duta kerajaan surga. Kalau di bahasa Inggris tulisannya Christ Ambassador. Cuma saya mau mengalami separasi dengan dunia. Nah, identitas godly leader yang benar yang pertama adalah kita rebranded by God atau ciptaan baru. Kita adalah new creation. Nah, kalau kita mau kulik lagi di sini, kita baca lagi di sini. New creation itu adalah siapa kita yang baru itu kita sepadankan dengan perkataan firman Tuhan. Di ayat 16 di sini ditulis kita tidak menilai diri kita dengan ukuran manusia lagi, tetapi dengan ukuran Tuhan. Kita nggak nilai lagi diri kita dengan atau orang lain dengan secara lahiriah, secara kedudukan, dengan medali atau kemegahan-kemegahan di dunia. Itu adalah ukuran menurut dunia. Tapi justru Yesus mati di kayu salib sebagai orang yang lemah. Yang itu adalah kebodohan menurut orang-orang di zaman itu. Tapi justru itulah ciptaan baru yang dimaksud. Identitas kita bukan dari apa yang terlihat mewah di dunia. Identitas kita yang baru adalah siapa kita di mata Tuhan, bukan apa kata manusia. New creation juga artinya kita punya tujuan baru. Kalau kita kulik lagi artinya new creation itu adalah benar-benar sesuatu yang baru gitu. Kalau kita cari di terjemahan aslinya, sesuatu yang baru yang sebelumnya tuh belum pernah ada, belum pernah terlihat. Dan kita harus ingat lagi bahwa siapa yang bisa menciptakan sebenarnya adalah satu-satunya adalah Tuhan. Sesuatu yang baru yang belum pernah ada itu cuma Tuhan yang bisa menciptakan. Manusia cuma bisa menemukan, tapi yang bisa mencipta adalah Tuhan. Berarti kalau kita adalah ciptaan yang baru, ya kita harus ingat lagi. Berarti tujuan kita baru, tujuan yang untuk Tuhan. Kita berasal dari Tuhan, kita punya tujuan untuk Tuhan. Ya, itu identitas yang pertama, kita adalah ciptaan baru. Yang kedua, kita adalah peace influencer, kayak TikTok gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya di Alkitab Minister of Reconciliation atau di bahasa Indonesianya pelayan pendamaian. Ya, jadi pemimpin ilahi itu adalah pemimpin yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan dan memimpin orang lain kepada pendamaian dengan Tuhan. Jadi sebagai pemimpin kita punya tugas untuk memberitakan berita pendamaian. Berita pendamaian itu apa sih? Artinya Allah itu tidak memperhitungkan lagi semua pelanggaran kita. Semua dianggap lunas oleh Kristus. Jadi bayangkan aja kemarin tuh saya ngobrol ke beberapa teman yang udah mulai nyicil-nyicil rumah 15 tahun gitu kan, itu kan berat ya. Terus bayangkan kalau ada satu lembaga yang tiba-tiba di tahun kelima, oke, saya mau bikin pelayanan di tahun kelima, semua orang yang nyicil rumah gratis, saya lunasin semuanya 10 tahun ke depan gitu. Pasti kita bakal bersuka cita banget sampai kita bisa nangis kali ya. Dan kita pasti bakal kasih tahu ke semua orang, ini ada orang nih mau bayarin kita kalau cicil rumah sampai 10 tahun. Nah, bayangkan kalau Allah kita dapat kabar bahwa dosa-dosa kita ini yang banyak ini itu dilunaskan gitu. Kita mau kasih tahu ini ke orang lain. Jadi ini benar-benar kabar yang luar biasa.
pelayan pendamaian ini lahir karena kasih kita akan Allah. Kasih kita akan Allah lahir dari mana? Lahir dari Allah sendiri yang karena dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka dari itu kita mengasihi orang lain. Jadi kita mau orang lain merasakan juga kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan sampai terlalu riuh cuma jalannya ritual organisasi aja sama rundown dan segala macam spirit of familiarity, kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya lupa membuat kita lupa tugas utama kita adalah kita sebagai pelayan pendamai. Identitas yang ketiga adalah kita adalah heaven's representative atau duta-duta Allah. Paulus pakai kata duta Allah ini karena dulu lihat budaya Yunani Romawi. Di dalam dunia Yunani Romawi, duta besar adalah utusan resmi dari raja. Jadi ketika raja itu mengirim ada duta dari raja gitu, berarti dia resmi legit dari raja. Kalau dia mau ngomong apa, keluarin surat, ya kita percaya karena memang itu benar-benar legit dari kerajaan surga gitu. Ya berarti meaningnya di sini adalah kita diberi otoritas, diberi pesan. Kita bisa confidence karena kita bawa image dan identitas kerajaan surga. Kita bisa confidence karena kita tahu Allah yang mengirim kita dan Tuhan beserta dengan kita. Tapi yang kedua juga jangan lupa kalau sebagai duta Allah yang kita bawa adalah pesan tentang Tuhan. Jadi bukan tentang diri kita, bukan tentang diri kita yang megah, bukan tentang diri kita yang hebat. Terkadang kita anggap kalau jadi ambasador itu ya berarti kita tokoh utamanya, jadi bukan. Orang lain harus melihat Yesus dari identitas kita sebagai duta Allah. Yang terakhir, identitas yang benar adalah kita divine collab. Kita God's worker, kita teman sekerja Allah. Jadi kita diingatkan di sini kalau kita tuh bukan cuma bekerja buat Tuhan, tapi kita kerja sama dengan Tuhan. Artinya ketika kamu mengerjakan panggilanmu, kamu nggak bekerja sendiri. Dia turut ambil bagian, dia menyertai. Dia bukan seperti bos di dunia. Ini adalah salah satu arti kasih karunia itu. Tapi di sini juga bisa dibilang kalau kan di sini ditulis nih, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi artinya walaupun Tuhan menyertai, kita harus tetap tanggung jawab dengan pelayanan dan tanggung jawab yang Dia sudah percayakan. Artinya kita dipanggil untuk aktif bukan pasif. Karena kita rekan sekerja, partner, kita collab. Hasilkan buah-buah dari dalam diri kita dan juga di hidup orang lain. Jadi kita jangan sampai ekstrim di satu sisi. Bisa aja kita ekstrim satu sisi, kita ngerasa kita kerja sendiri nih, kita kerja sendiri, nggak ada yang temenin. Padahal Tuhan temenin kita, Tuhan kerja sama dengan kita. Atau ekstrim satunya lagi, kita bermalas-malasan, berpikir, Tuhan akan kerjain semuanya lah, saya santai aja. Jadi tidak begitu, kita harus melihat identitas kita pas sesuai dengan yang Tuhan berikan. Nah, dari semua identitas ini, aku berharap kita semua jadi bisa fokus kita menghidupi identitas kita. Karena kita diciptakan dengan identitas yang ilahi, yang divine, dengan tujuan yang ilahi. Kita punya purpose baru. Kita memang diseparasi dengan dunia. Topik kedua yang saya mau bahas adalah di sini tentang bagaimana cara menjaga tim agar tetap sepenanggungan. Nah, ini adalah ayat yang sering kita dengar. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih seru, dia bilangnya do not be yoked together with unbelievers. Jadi kalau yoke itu kan adalah cook nih. Kalau ada dua lembu bareng gitu atau sapi atau apapun itu, ada cook di sini yang menyatukan mereka. Jadi jangan berjalan dengan orang yang tidak seimbang. Cook ini sendiri diambil gitu kalau di bahasa aslinya itu dari kata heteros sama zigos gitu. Heteros itu artinya berbeda atau lain, artinya cook gitu. Jadi artinya ada dua binatang yang berbeda disatukan di dalam satu cook. Tuhan mau untuk kita tuh berjalan jangan tidak seimbang. Nah, dulu saya pikir ini memang benar sih kalau orang bahas kalau tidak seimbang nanti kita jalannya susah. Misalnya yang satunya cepat, yang satu lambat nanti susah gitu. Nah, tapi sebenarnya yang kita harus pikirkan kalau kita baca secara keseluruhan dari 2 Korintus 5 sampai 6, tadi di pasal 5 kita sudah dibahas identitas kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah ambasadornya Tuhan gitu. Kita punya tujuan.
kalau kita jalan sama yang berbeda itu jadi kita punya tujuan yang berbeda, tujuan itu nanti kemana arahnya gitu, kalau kita nggak jalan sama-sama gitu. Jadi itu akan membahayakan diri kita sendiri yang kita punya purpose yang baru. Kedua, kita akan membahayakan ladang, yaitu tujuan-tujuan yang tadi sudah Tuhan berikan. Tuhan sudah kasih tujuan yang baru buat kita, tapi karena kita berjalan dengan orang yang tidak seimbang, tentu ladang itu akan malah berantakan dan tidak akan menghasilkan buah. Jadi makanya itu kita harus berjalan dengan orang yang sepenanggungan, yang jalan searah, yang bisa saling menopang, yang justru akan membuat ladang kita justru malah ladang kita semakin berkali-kali lipat buahnya untuk dirasakan orang. Nah, saya mau bahas kesepadanan ini diganti, kita juga bisa sebutnya dengan kata sepenanggungan. Jadi bagaimana cara menjaga tim agar tetap sepenanggungan. Jadi visi di awal itu bisa aja sama, tapi nggak ada yang bisa menjamin kesepadanan itu kan akan terus ada. Maka dari itu kita harus terus saling menjaga bagaimana cara menjaga tim supaya tetap sepenanggungan. Yang pertama adalah kebenaran sebagai fondasi. Jadi kita terus saling isi satu sama lain dengan kebenaran firman Tuhan. Bangun culture ketika konflik itu firman Tuhan yang dijadikan fondasi utama. Karena ilmu pengetahuan itu akan terus berubah. Ilmu psikologi akan terus berubah, ilmu-ilmu apapun akan terus berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kita pernah nggak sih dengar ada orang, dulu zaman om nggak gini, dulu zaman tante nggak gini gitu kan. Dan ya ya mau gimana, tapi firman Tuhan bilangnya apa gitu. Memang ternyata firman Tuhan bilangnya ini gitu. Atau saya pernah dengar kemarin itu di sosial media saya tuh lewat, ada yang bilang psikologi itu tuh sekarang ini orangnya tuh advocate dalam mental health gitu ya. Dia cerita bahwa kalau anak kamu mau ngomongin seks, kamu jangan abai gitu. Kalau mereka memang pengen seks, kamu jangan tahan-tahan dia, ya kamu kasih dia. Memang mereka diciptakan itu dengan kebutuhan seksualitas. Kalau anak kamu SMP, SMA dan mereka pengen seks, ya kamu kasih dia. Makanya kamu jangan salahin mereka kalau ternyata tiba-tiba mereka berhubungan seks, tapi kamu nggak tahu tiba-tiba mereka hamil. Makanya dikasih gitu. Makanya anak-anak teens, anak-anak remaja, kalau mama kamu, papa kamu nggak mau dengar, kamu cerita aja sama aku. Aku banyak kok punya psikolog-psikolog yang mengerti tentang kebutuhan kamu secara seksual gitu. Nah, itu kan jadi gawat kalau misalnya di organisasi atau di gereja atau parenting yang gitu. Ini akan terjadi konflik dan kita akan terus tidak searah. Tapi kita mau biasakan untuk di dalam tim kita biasakan untuk selalu kembali kepada firman Tuhan. Bukan bagaimana cara kita dibesarkan, bukan bagaimana perasaan saya, ini harusnya yang benar ini, harusnya yang benar itu. Ini dong, saya rasanya kayak gini, maunya kayak gini. Tapi firman Tuhan bilangnya apa? Selalu biasakan ketika berkonflik kembali kepada firman Tuhan. Bukan karena culture, bukan karena nilai-nilai dunia. Banyak hubungan hancur karena ini, karena kita memegang teguh culture-culture yang kita pegang atau perasaan-perasaan yang kita punya. Jadi firman Tuhan dipakai sebagai fondasi. Di sini dituliskan kebenaran. Oke, yang kedua, terang di dalam hati. Di sini ditulis selain kebenaran, yaitu ada terang. Nah, maksudnya di sini terang adalah bawa yang gelap itu kepada terang. Jadi kita membangun culture untuk jujur terhadap kelemahan atau dosa kita. Jadi apa yang ada di dalam hati kita gitu, yang gelap kita bawa. Kan firman Tuhan bilang sendiri kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni. Dan jadi kita bangun culture untuk bisa saling mengingatkan jika ada yang satu yang ada yang lemah atau yang jatuh. Yang gelap disingkapkan dengan cara jujur. Dan di situ ketika kita saling mengaku dosa, saling mengaku kelemahan, kita saling memaafkan, kita bisa saling mendoakan juga. Ini melatih trust kita gitu, dan kita akan semakin dekat satu sama lain dan semakin intim. Dan yang terakhir adalah untuk mengaktifasi bait Allah. Di sini juga ditulis ada bait Allah. Maksudnya di sini apa? Maksudnya kita membangun culture, mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah tim atau hubungan. Kadang kita terlalu fokus untuk running ini, running itu, ABCD, tapi kita lupa untuk mengundang hadirat Tuhan gitu. Bahkan di dalam sesuatu hal yang paling simpel sekalipun. Saya kalau ketemu orang gitu, mentor saya, padahal kita cuma ngobrol doang, tentang bukan mentoring, tapi kalau cuma ngobrol, kita sudah berdoa dulu gitu. Kita mengundang hadirat Tuhan gitu. Dan maksudnya di sini bait Allah juga
Maksudnya kita tuh fokus menjalani fungsi masing-masing sebagai bagian dari tubuh Kristus, karena kita adalah bait Allah. Jadi kita melengkapi satu sama lain. Kita nggak mengambil bagian orang atau kita nggak memaksa orang untuk mengambil bagian yang bukan bagiannya gitu. Nah, jadi kita mengundang di sini ada Roh Kudus yang bisa menyatukan hati kita karena memang kesatuan itu adalah Roh Kudus yang bisa membuat gitu. Kalau kita melihat berkaca dengan diri kita sendiri, saya deh gitu, saya sering lihat diri saya tuh banyak jeleknya gitu. Kenapa ada orang mau jalan sama saya itu aneh banget. Itu kalau bukan Roh Kudus itu siapa lagi gitu kan. Menara Babel pun dihancurkan karena tidak ada Tuhan. Jadi kita membiasakan culture untuk mengundang hadirat Allah. Ya, topik terakhir yang saya mau bagikan di sini adalah uh, respon pemimpin dalam kehidupan yang dilihat sebagai teladan. Jadi respon kita sehari-hari itu dilihat sebagai teladan. Bukan cuma teori yang kita sampaikan gitu. Ini akan menjadi pintu masuk sebagai pelayanan pendamaian supaya mereka melihat Kristus. Seringkali karena respons kita, orang menjadi tersandung dan tidak bisa melihat Yesus gitu. Kemarin tuh juga saya sempat lihat di sosial media, ada satu anak Gen Z yang followersnya lumayan banyak, dia tuh cerita bahwa dia tuh trauma sama orang-orang yang religius. Kenapa? Karena dia waktu itu dia yatim piatu, dia dibesarkan oleh tantenya yang guru sekolah minggu yang dihormati sama banyak orang. Tapi ketika di rumah, tantenya itu sering hina-hina dia karena dia yatim piatu. Dan juga tim-tim sekolah minggunya suka hina dia karena dia ke sekolah minggu pakai sendal jepit. Jadi dia sampai sekarang dia udah nggak mau percaya lagi sama orang Kristen, dia nggak pernah mau ke gereja lagi. Dan komennya sangat banyak, di situ banyak muncul orang yang kepahitan dengan orang Kristen gitu. Nah, kita mau membuat teladan ini dilihat orang, apapun posisi kita, apakah kita di atas atau kita sebagai teman gitu. Karena actions speak louder than words. Teladan yang pertama yaitu teladan dalam menghadapi tantangan hidup gitu. Masalah kita tuh di dunia tuh pasti ada masalah kesehatan fisik, ada masalah kesehatan mental, ada kesulitan finansial, ada hinaan orang, ada disalah mengerti orang. Tapi orang tuh melihat loh bagaimana respon kita. Kita tetap percaya nggak sama janjinya? Kita mudah menyerah nggak? Kita mengampuni nggak orang yang bersalah sama kita? Kita tetap berjuang melayani nggak? Walaupun susah, walaupun terseok-seok, kita tetap ikut Yesus nggak? Walaupun ada 1000 alasan untuk menyerah. Kita di sini juga memberi teladan untuk melihat penderitaan dari sudut pandangnya. Sudut pandangnya Tuhan, bukan kacamata kita sendiri gitu. Teladan seperti ini akan menghasilkan next leader yang tahan banting dan tidak mudah menyerah. Nah, teladan yang kedua adalah teladan dalam pengetahuan akan nilai-nilai firman Tuhan. Pemimpin tuh akan terus sering ditanyai untuk diminta counsel gitu, diminta pendapatnya untuk menyelesaikan masalah. Itu tuh tanggung jawab yang tidak mudah. Maka dari itu kita harus terus bangun hidup yang sering discern firman Tuhan. Karena pemimpin dinilai dengan kedekatannya dengan Tuhan. Dinilai hikmatnya dalam mengambil keputusan dan bagaimana dia mengerti kehendak Allah. Pemimpin juga dinilai dengan dirinya yang firm sama nilai firman Tuhan, kebergantungannya dengan kasih karunia Allah. Mereka tuh mau nilai kita tuh cuma tahu teori doang atau kita memang melakukan kasih Allah yang sudah contohkan. Apakah kita benar-benar mengasihi? Bagaimana motivasi hati kita? Apakah kita mengasihi atau memang ada agenda terselubung? Teladan seperti ini akan mengundang orang untuk rindu membaca firman Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Karena mereka bisa melihat bahwa Tuhan bisa mengubah hidup kita gitu. Dan ini memang sudah terjadi di mana-mana. Saya udah dengar banyak anak Gen Z cerita sama saya, kalau teman-teman itu tahu dia Kristen, mereka ajak diskusi. Menurut kamu gimana sih soal LGBT? Menurut kamu gimana nih soal Allah? Gitu. Bagaimana eksistensi Allah dan sebagainya itu di kampus-kampus sudah terjadi. Ketika mereka tahu kita adalah orang Kristen, kita adalah anak Tuhan, mereka ajak ngobrol kita. Sudah lebih dari satu anak Gen Z yang cerita ini ke saya. Jadi kita harus meneladankan pengetahuan akan firman Tuhan ini. Dan yang terakhir, teladan ketika sedang di atas. Jadi bukan cuma dalam penderitaan, tapi ketika di atas. Kita harus ingat bahwa semua posisi dan pujian adalah dari dan untuk Tuhan. Kita bisa sampai di posisi tertentu bukan karena kehebatan kita, tapi Tuhan yang berikan. Itu suatu musim yang Ia berikan dengan kepercayaan supaya kita bisa mengagungkan namanya. Bisa membantu orang yang kita pimpin untuk bertumbuh dengan
dengan posisi kita itu. Ini adalah kesempatan strategis untuk menolong orang lain bertumbuh, bukan untuk memegahkan diri. Teladan seperti ini bisa memberi inspirasi supaya orang tuh selalu humble, mempergunakan kekayaan atau posisi sebagai kesempatan untuk membantu orang bertumbuh. Mereka jadi tahu kekayaan dan posisi mereka jadi punya tujuan. Saya ada ngajar di tempat tertentu yang di situ banyak orang kaya. Banyak anak-anak tuh nggak tahu mereka udah kaya banget, di rumahnya 2 piano ada, mereka kalau dapat uang ampau puluhan juta, mereka punya kolam renang, tapi mereka nggak tahu pas gede mereka mau jadi apa. Mereka cuma mau lanjut kekayaan mereka aja. Tapi dengan adanya orang-orang seperti ini, mereka jadi tahu kekayaan itu ada fungsinya loh, ada tujuannya gitu. Nah, oke, kita sampai di pertanyaan refleksi. Pernahkah seseorang berkata bahwa hidupmu menjadi teladan yang menginspirasi mereka? Nah, kalau sudah dijawab pertanyaan pertama, nah siapa dulu yang pernah menjadi teladan bagi kamu hingga kamu bisa meneruskan teladan itu? Jadi ini seperti warisan 3 generasi dari orang yang menginspirasi kita, lalu turun ke kita turunkan ke orang yang di bawah kita. Selamat berdiskusi, terima kasih, Tuhan berkati.